billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والثاني مما تداعى. Hal yang kedua yang hendaknya engkau tinggalkan, huwa antah dzara wa tahtariza. Wa antahzara wa tahtariza min antakuna wa'idhan au mudakkiran. Hal kedua yang mesti untuk ditinggalkan sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali, yaitu hendaknya engkau berhati-hati, engkau waspada. Waspada dari apa? Ketika menjadi seorang wa'idh, pemberi nasihat, au mudakkir ataupun pemberi peringatan. Di sini kita melanjutkan nasihat kedua daripada nasihat yang 8 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, di mana sebelumnya kita telah jelaskan, telah kita sampaikan bahwasanya di akhir, ya bisa kita bilang ini adalah bab-bab akhir daripada kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan 8 faedah, 8 nasihat kepada muridnya ataupun kepada orang yang membaca kitab ini. 8 nasihat tersebut, 4 diantaranya adalah hal-hal yang hendaknya untuk ditinggalkan, dan 4 lainnya nanti adalah hal-hal yang hendaknya dilakukan. Ya, jadi 4 yang ditinggalkan, 4 yang dilakukan. Nah, sebelumnya kita sudah masuk ke hal pertama yang ditinggalkan, dan kita masuk ke hal kedua yang hendaknya ditinggalkan. Yaitu apa? Kita sebutkan tadi, ya, adalah eh, waspada ataupun berhati-hati ketika menjadi seorang wa'idh atau seorang mudzakir. Nah, kalau kaitannya di sini dengan yang hendaknya ditinggalkan, kalau misalkan, artinya kalau misalkan kita belum siap, belum sanggup, maka jangan menjadi seorang wa'idh, jangan jadi menjadi seorang mudzakir. Ya, sebagaimana yang pertama di pertemuan sebelumnya kita bahas, Al-Imam Al-Ghazali tidak melarang secara mutlak untuk bermunadharah. Beliau katakan, kalau sekiranya tidak ada keperluan untuk itu, tidak diiringi dengan niat atau keinginan yang baik dengan dua cirinya, maka sebaiknya tinggalkan. Tapi kalau misalkan ada faedah di sana, ada manfaat di sana, niatnya adalah izharul haq, menunjukkan kebenaran dengan dua ciri yang beliau sampaikan, maka silakan untuk bermunadharah karena niatnya mencari kebaikan. Begitupun di sini bukan berarti Al-Imam Al-Ghazali melarang setiap orang untuk menjadi seorang wa'id atau mudzakir. Dalam bahasa kita mungkin mudahnya menjadi dai atau penceramah. Al-Imam Al-Ghazali tidak melarang secara mutlak. Karena bagaimanapun menyampaikan suatu hal yang namanya penceramah pasti menyampaikan kebenaran. Ada amar ma'ruf nahi mungkar di sana. Itu adalah suatu hal yang baik dan mulia. Yang dalam hal ini juga merupakan ciri-ciri umat terbaik itu adalah menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya kalau secara hukum asal itu adalah suatu hal yang baik. Tapi memang kita temukan, dan ini adalah suatu keresahan yang ditemukan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa ada penceramah-penceramah yang kemudian salah jalur, ataupun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga dengan banyaknya fenomena di zaman Al-Imam Al-Ghazali, ingat, ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, artinya di zaman beliau, beliau sudah menemukan fakta-fakta. Ya, sudah menemukan di lapangan banyak penceramah-penceramah, dai-dai yang mungkin keluar jalur. Sehingga beliau menasihati kalau misalkan ya kita memang menjadi dai maka hati-hati. Tapi kalau ditinggalkan lebih baik bagi kita, lebih baik ditinggalkan.
Kenapa? Lianna afatahu katsirah. Karena keburukan-keburukan yang dihasilkan ataupun penyakit-penyakit yang muncul itu banyak sekali ya dengan menjadi seorang penceramah. Bukan berarti menceramah orang itu buruk ya, tapi kita harus perhatikan konteks. Illa kecuali anta mala bima taqulu awalan summa ta'idha bihin nas. Nah, di sini kuncinya. Kecuali kalau engkau mengamalkan dulu apa yang akan engkau katakan kepada orang, baru kemudian engkau beri nasihat kepada orang lain. Jadi Al-Imam Al-Ghazali itu ingin menekankan kepada kita, apa? Kalau ingin menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang, coba engkau lakukan dulu. Ya, coba engkau lakukan dulu. Kalau misalkan engkau sudah lakukan, engkau konsisten dengan itu, maka sampaikan kepada orang. Jangan sampai engkau hanya berkata-kata, ya, bermulut manis di hadapan orang, memerintahkan orang kepada kebaikan, ya, melarang orang kepada keburukan, tapi engkau sendiri tidak melakukan hal itu. Ya, maka hati-hati. Ini pun ada apa namanya celahannya dalam Al-Qur'an. Ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak melakukan hal itu? Artinya di sini Al-Imam Al-Ghazali itu memberikan penegasan kepada mereka para penceramah yang hanya bisa berkata-kata tapi tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan kepada jamaah, kepada masyarakat. Fatafakkar, maka renungkanlah fima qila li Isa alaihi salam, terhadap perkataan yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya benar Maryam, wahai anak laki-laki dari Maryam, aiz nafsaka, nasihatilah dirimu. Fa ini ta'awat, maka ketika dirimu sudah ternasehati, fa'idin nas, barulah nasihati manusia. Jadi istilahnya Al-Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan kepada para penceramah, coba mulai dari diri Anda sendiri. Anda jangan langsung naik panggung sampaikan hal ini itu kepada orang. Coba sampaikan itu kepada diri Anda amalkan, baru kemudian Anda sampaikan di atas panggung, di atas mimbar. Ya, wa illa fastahi min rabbik. Kalau engkau tidak melakukan hal itu, maka malulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ingin tuli bihadzal amal. Jika engkau diuji dengan amal ini, dengan profesi ini, ya. Ya mungkin kalau dibilang profesi agak sedikit kasar ya. Kita anggaplah ya kita bilang saja mungkin ya tanggung jawab ini. Engkau diuji dengan tanggung jawab. Nah, di sini menariknya, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahasa jika engkau diuji dengan tanggung jawab ini. Artinya menjadi penceramah itu adalah suatu ujian. Ya, menjadi penceramah bukan mencari kemasyhuran, bukan mencari follower, mencari pendukung, mencari jamaah, bukan. Itu adalah tanggung jawab yang luar biasa. Ya, saking luar biasanya tanggung jawab ini ketika diamanahi, diberikan tanggung jawab tersebut, bahasanya ketika engkau diuji dengan profesi itu, dengan tanggung jawab. Artinya di sini eh, bukan hal yang mudah, karena menjadi penceramah adalah ujian yang luar biasa. Nah, kata Imam Ghazali, jika engkau memang sudah kadung menjadi seorang dai, menjadi penceramah, artinya, atau mungkin di sisi lain, engkau memang punya tanggung jawab akan hal itu, dan kau nggak bisa tinggalkan tanggung jawab itu. Artinya nggak selamanya buruk. Ya. Dan kalau engkau memang terpaksa, dan kemudian engkau sudah diuji dengan tanggung jawab itu, fahtaris an khoslatain, maka hati-hatilah dengan dua hal, hindari dua hal. Al-ula yang pertama anit takallufi fil kalami bil ibarati wal isyarati wal tamati wal abiyati wal asy'ar. Hindari takalluf, ya. Takalluf itu memberat-beratkan dalam al-kalam, dalam istilah, dalam ibarah, pengungkapan, dalam isyarat, penyampaian, tomat, abiyat, asy'ar. Intinya menyampaikan sesuatu, ya, sampaikan dengan bahasa yang semudah mungkin diterima oleh pendengar. Jangan sampai malah membuat mereka menjauh. Jangan sampai malah mereka membuat mereka berpikir ya apa yang kita sampaikan itu terlalu berat. Ya, jangan jadikan Islam ini sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Jangan jadikan ilmu itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Tapi gunakan bahasa yang mudah dipahami, yang bisa dicerna dengan baik sehingga orang-orang yang mendengarkan kita itu pun bisa menangkap dengan baik dan bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Ya, lian Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin. Karena Allah itu benci, ya tidak suka dengan orang-orang yang suka memberat-beratkan. Dalam arti ya sosokan menggunakan bahasa yang asing ya, bahasa-bahasa aneh atau misalkan memberikan penalaran-penalaran yang tidak logis yang membuat orang menjadi bingung ya.
Dalam arti di sini Al-Imam Al-Ghazali pertama mengajarkan kita, mewaspadai kita untuk memilih kata-kata, memilih diksi, memilih penyampaian yang baik dan tepat. Ya, wa takalluful mujawizu anil haddi, bahkan takaluf yang berlebihan yang melewati batas, ya dua ala kharabil batini wa ghaflatil qalbi. Itu justru menunjukkan ya bagaimana eh, adanya kerusakan hati, kerusakan batin ataupun kelalaian dalam hati yang menyampaikan. Ya, karena apa yang disampaikan itu adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau dalam diri kita itu sesuatu hal yang tidak baik, maka keluarnya pun tidak baik. Termasuk menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang tidak tepat, dengan diksi yang salah, ataupun dengan cara penyampaian yang tidak tepat, ataupun pemaknaan yang sulit dipahami, itu menunjukkan bagaimana kondisi di dalam diri kita. Ya, kalau di dalam diri kita itu baik, maka yang keluar pun itu akan menjadi sesuatu yang baik. Jadi hati-hati dalam penyampaian. Jadi kita sederhanakan, yang pertama hati-hati dalam dalam penyampaian. Wa makna tazkir, inti daripada tazkir, ya, memberi peringatan, ya, memberikan ceramah, memberikan nasihat kepada jamaah itu, intinya apa? Kata Imam Al-Ghazali, ayat qural abdu naral akhirah, mengingatkan, ya, ayyudzakir, ya, memberikan peringatan, ya. Jadi memberi peringatan itu maksudnya memberi peringatan kepada hamba Allah agar mereka ingat dengan api neraka atau neraka yang ada di akhirat. Jadi ingatkan mereka ya terkait dengan perbuatan maksiat yang masih berlaku, ya tinggalkan itu, ataupun nanti perintah-perintah yang belum dijalankan, maka anjurkan mereka, perintahkan mereka untuk melakukan hal itu. Ya, wa taksira nafsi fi khidmatil khalid, dan ingatkan mereka ya betapa apa namanya lemahnya mereka, rendahnya level khidmah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa lemahnya kita sebagai seorang makhluk, ya, betapa masih banyak kekurangan dalam diri kita dalam melayani Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kita. Jadi inti daripada menceramahi orang itu seperti itu, kata ilmu Mu'tazili. Wa yatafakkara fi amrihil madhi alladhi afnahu fi ma la ya'ni, dan juga mengingatkan kepada mereka untuk merenungi masa lalu yang telah lewat, umur mereka yang telah lalu, yang telah mereka habiskan untuk sesuatu yang tidak berguna. Jadi mengingatkan, tazkir itu kan memberikan peringatan, mengingat-ingat. Ya. Kalau mereka manusia, jamaah, masyarakat ini lupa, akhirnya ya harus diingatkan. Ya, diingatkan apa? Diingatkan mengenai neraka, ya diingatkan mengenai betapa kurangnya perhatian kita kepada ibadah. Nah, diingatkan mereka betapa sia-sianya masa lalu, sehingga mereka berubah dengan ya. Wa yatafakkaru fi ma baina yadayhi min al-aqabat min salamatil iman fil khatimah wa kaifiyati halihi fi qabdati malakil maut wa hal yaqdiru jawaba munkarin wa nakir. Juga memberikan renungan kepada mereka ya terhadap akibat dari perbuatan yang mereka lakukan di atas dunia ini. Kalau misalkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, mereka akan mendapatkan keselamatan. Ya, ada iman dalam diri mereka hingga nanti akhirnya menjadi seseorang yang husnul khatimah. Sebaliknya kalau melakukan banyak kemaksiatan nanti malah menjadi su'ul khatimah. Wa kaifiyati halihi fi qabdati malakil maut, mengingatkan mereka bagaimana kondisi yang akan mereka alami nanti ketika berhadapan dengan malaikat maut. Ya, ketika dicabut nyawa mereka oleh malaikat maut. Wal yakdiru jawab mungkarin wa nakir, dan ingatkan mereka apakah mereka mampu untuk menjawab pertanyaan dari mungkar dan nakir. Jadi itu hakikat dari tazkir, memberi peringatan, memberikan ceramah. Wa ayyahtamma bihalihi fil qiyamati wa mawaqifiha, juga memberikan perhatian kepada mereka agar mereka bisa mengingat-ingat lagi ya bagaimana kondisi mereka nantinya di hari kiamat ya. Wahal ya'buru ala sirati saliman, apakah mereka bisa melewati jembatan sirat dengan selamat? Am yaqau fil hawi, atau mereka jatuh terpeleset malah masuk ke dalam neraka hawi. Wa yastamiru dzikru hadhil asya'i fi qalbihi, ya. Fa yaz'ijuhu an qararihi, dan apa namanya, hal ini hendaknya terus-menerus dia sampaikan juga ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Ya. Nah, فَغَلَيَانُ هَذِهِ النِّيرَانُ وَنَوْحَةُ هَذِهِ الْمَصَائِبِ يُسَمَّى تَذْكِيرًا. Jadi di sisi lain sambil mengingatkan orang lain juga mengingatkan dirinya, dan inilah yang disebut dengan tazkir, mudzakir, orang yang memberi peringatan, orang yang memberi ceramah, memberikan nasihat. Intinya di situ. Wa i'lamul khalqi wa itla'uhum ala hadhil asya'i wa tanbihuhum ala taqsirihim wa tafriyatihim
wa tafsiruhum bi'uyubi anfusihim litamassa hararatu hadhihi nirani ahlal majlisi wa tujzi'ahum tilkal masaibu liyatadarakul umura al-madiyah biqadri taqati wa yatahassaru 'ala al-ayyamil khaliyati fi ghairi ta'atillah ta'ala hadhihi al-jumlatu 'ala hadha tariqi tusamma wa'dhan. Ya, jadi kalau apa namanya mengingatkan orang lain, ya mengingatkan orang lain, menyentuh hatinya terhadap apa yang kita sampaikan tadi disebut dengan tazkir. Adapun memberitahu orang, memberitahu manusia, ya mengenai hal ini disebut dengan wa'id, ya memberikan nasihat juga namanya di situ, mengingatkan mereka, ya kemudian memperlihatkan ya aib mereka dalam arti menampilkan, menampakkan bahwa banyak sekali hal-hal yang masih belum benar di dalam diri mereka, ya sehingga mereka nanti bisa menjauhkan diri dari api neraka. Ya sementara kalau mereka terus dalam keadaan itu ya otomatis mereka akan masuk ke dalam api neraka. Ini semua namanya adalah wa'idhan, nasihat. Ya. Kama law ra'aita anna sayla, sebagaimana kalau engkau melihat ada banjir qad hajama ala dari ahadin yang akan apa istilahnya ya? Kalau kita bilang mungkin istilahnya ya, akan menyerbu, akan menerjang, banjir yang akan menerjang rumah seseorang. Oke. Dia ada banjir yang akan menerjang rumah seseorang. Wa kana huwa wa ahluhu fiha. Kita tahu bahwa dia dan keluarganya masih di dalam. Fatakul, maka engkau pasti akan berkata, al-hadar, al-hadar, ya menjauhlah, menjauhlah, hati-hatilah, hati-hatilah, ya firru minas sai, larilah dari banjir. Ya, ketika kita menyampaikan hal itu kepada orang yang rumahnya mau kebanjiran, kita akan bilang suruh mereka untuk pergi, gitu kan? Nah, Imam Ghazali bertanya, orang yang tadi memberikan peringatan, hal yashtahi qalbuka fi hadhil halah an tukhbira sahibat dari khabaraka bitakallufil ibarat wan nukati wal isyarat. Nah, apakah orang-orang yang tadi menyampaikan berita bahwa akan ada banjir yang menerjang rumahnya, kemudian memerintahkannya ataupun memberi peringatan yang mengabarkan untuk segera keluar dari rumah, apakah mungkin orang ini akan menyampaikan ya bahasa-bahasa yang sulit diterima? Ya, akan ada sebuah apalah gitu ya bahasa yang sekiranya orang perlu mencerna dulu apa. Intinya aja langsung ya, awas ada banjir lari dari sana. Nah, ini kan yang dimaksudkan jangan menggunakan takaluful ibarat, bahasa-bahasa yang malah orang itu bingung. Tapi gunakan bahasa yang mudah, langsung dari poin intinya apa, ya. Dan kalau misalkan masih ada orang yang punya kehendak untuk kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang indah di saat momentum seperti itu, ah, ini orang yang luar biasa takallufnya berarti. Nah, sama halnya ketika memberikan ceramah, berarti kan kita sedang mengingatkan orang, memperingatkan orang dengan api neraka. Maka jangan gunakan bahasa-bahasa yang sulit. Langsung saja do the point. Ya, intinya apa? Sampaikan. Ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Fala yashtai albattah, maka tidak mungkin dia punya keinginan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang berat. Ya, fakadzalika halul wa'idi ma'al khalqi. Begitupun kondisinya seorang wa'id, seorang pemberi nasihat kepada manusia. Bayan bagi antajitani ba'an. Hendaknya dia menjauhi hal yang demikian. Ya, jadi jangan gunakan bahasa-bahasa yang membuat orang bingung. Jangan menggunakan istilah-istilah yang membuat orang bingung. Atau jangan membuat orang lain mempunyai pemahaman yang salah karena penyampaian kita yang salah kepada mereka. Nah, ini poin pertama. Wal khaslatu tsani, hal kedua yang mesti harus dihindari, kata Imam Al-Ghazali apa? Alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan iral khalqu fi majlisik wa yudhirul wajda wa yashuqqu thiyab liyuqala ni'mal majlisu hadha li'anna kullahu mailun ila dunya wa huwa yatawalladu minal ghaflah. Hal kedua adalah jangan menjadikan perhatian kita terhadap pemberian nasihat itu agar orang-orang itu berpaling ke majelis kita atau orang berkumpul di majelis kita sehingga orang melihat betapa luar biasanya yang menyampaikan. Jangan ada niat seperti itu, ya. Jadi jangan ada niatan membajak jamaah agar semuanya harus ikut kita. Tidak. Jangan sampai mereka kemudian kita arahkan agar berbicara dalam hati mereka mengatakan ni'mal majlis suhada, ini adalah majelis terbaik. Jangan ada niat dalam hati seperti itu. Ikhlas karena Allah, sampaikan saja. Ya, keinginan-keinginan seperti itu adalah urusan-urusan duniawi. Wa wa yatawalladu minal ghaflah, itu semua lahir dari kelalaian seorang seorang penceramah. Ya, jadi dua hal yang mesti diperhatikan oleh seorang penceramah, kata Imam Al-Ghazali. Satu, jangan gunakan bahasa yang sulit, jangan gunakan pemahaman yang sulit.
Ya, berikan penyampaian yang mudah dipahami, yang membuat mereka tergerak untuk memperbaiki diri, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, jangan ada niat dalam penyampaian nasihat, dalam memberi ceramah, agar orang tertarik suka sama kita, agar orang itu kemudian berbondong-bondong menghadiri majelis kita dan mengatakan majelis kita adalah majelis terbaik, majelis yang paling benar. Jangan ada niat seperti itu. Cukup fokuskan saya ingin menyampaikan. Kalau banyak yang menerima, alhamdulillah. Kalau hanya sedikit, ya alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai ada niat-niat. Pokoknya bagaimana caranya saya harus punya banyak jemaah. Jangan ada niat yang semacam itu. Ya, balian bagi ayyaku na'azmuka wa himmatuka an tad'uwan nasa minad dunya ilal akhirah. Jadi dikatakan bahwasanya kalau ada keinginan agar jamaah ramai, agar kita diperhatikan oleh banyak orang, itu urusan dunia sebenarnya. Ya, itu urusan dunia. Sementara hendaknya dalam hal memberikan ceramah, memberikan nasihat, ya azam kita, niat kita, himmah tuka, dan apa namanya perhatian kita adalah fokus kita adalah mengajak orang dari dunia ke akhirat, yang meninggalkan dunia untuk mengejar akhiratnya. Tapi kalau pemberi ceramahnya masih mikirin dunia, ya eh, kemuliaan, pangkat, ya atau misalkan wibawa, kehormatan di dunia, ya maka sama saja tidak. Ya, wa minal ma'siyati ila ta'ah, ya seorang penceramah itu justru harusnya membawa orang dari kemaksiatan kepada ketaatan. Wa minal hirsi ila zuhdi, dari ketamakan ke sifat zuhud. Wa minal bukhli ila sakha, dari kikir menjadi dermawan. Wa minasyaqi ila yakin, dari keraguan menjadi yakin. Wa minal ghaflati ila yaqظah, dari lalai sehingga kemudian punya sifat apa namanya terjaga, ya sadar. Wa minal ghururi ila taqwa, dari kesalahan kelalaian menjadi punya sifat takwa dalam dirinya, ya. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah, dan membuat mereka mencintai akhirat. Wa tubaghidha alaihimud dunya, membuat mereka benci terhadap dunia, ya. Dengan catatan, ini pernah kita bahas berkali-kali, bahasa ini jangan kemudian artinya kita harus meninggalkan dunia secara seluruhnya, tidak seperti itu, ya. Tolong dipahami dengan baik. Wa ta'al wa tu'allimahum ilmal ibadati wa zuhud. Ya, ceramah itu mestinya mengajarkan mereka ilmu mengenai ibadah dan kesuhudan. Li'annal ghaliba fi tibaihim az-zaighu an manhaji syar'i. Karena umumnya, ya biasanya dalam diri mereka, dalam diri jamaah itu, ya az-zaighu an manhaji syar'i, ada kecenderungan untuk menyimpang dari metode syariat. Jadi kecenderungan manusia itu adalah menyimpang dari syariat. Ya, kecenderungan, itu bukan berarti mutlak. Ya, wasa'yu fi ma la yurdillah. Dan berusaha, kecenderungannya adalah usaha untuk berpaling dari apa yang diridhoi oleh Allah. Ya, karena itu tadi gangguan syaitan, gangguan bisikan-bisikan dan segala macam. Nah, kita jadi baur, jadi bias, ya dalam hal menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tahu kebaikan, tapi ada kecenderungan meninggalkan kebaikan itu. Kita tahu itu adalah keburukan, tapi ada kecenderungan untuk dekat ke sana. Itulah tantangan kita sebagai seorang muslim yang hidup di atas dunia. Ya, wal istighalu bil akhlaqi radiyah. Ada kecenderungan juga kita menyibukkan diri dengan akhlak-akhlak yang buruk. Ya, fa'alqi fi qulubihimur ru'ab. Maka tanamkanlah dalam hati mereka itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Warawihum wahadzirhum amma yastakbiruna minal makhawif, ya. Kemudian takutilah mereka, peringati mereka, ya terhadap apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan mendatang, ya, ketakutan-ketakutan yang akan mereka hadapi nantinya di kemudian hari. Agar apa? Agar tadinya, ya, kecenderungan seseorang yang apa namanya menyimpang dari syariat, sehingga mereka berpikir lagi kemudian hari untuk tidak menyimpang dari syariat. Kecenderungan untuk lari dari apa yang diberi oleh Allah, sehingga mereka pikirkan lagi, sehingga mereka memilih untuk jalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah. Adapun yang ketiga, ya, yang sebelumnya mereka sibuk dengan akhlak yang buruk, mereka kemudian memikirkannya kembali dan akhirnya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi beri pertakut, ya, beri peringatan. Nanti kalau kamu seperti ini, menyimpang dari syariat, melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah, berakhlak dengan akhlak yang buruk, maka nanti akhirnya seperti ini. Jadi orang itu punya rasa ketakutan terhadap itu semua. La'alla sifati batinihim tataghayyar, agar nanti sifat yang ada dalam diri mereka itu bisa berubah. Wa muamalah atau zahirihim tatabaddal, dan muamalah, ya pergaulan yang ada dalam zahir mereka itu pun nanti bisa berganti. Jadi sifat secara batiniahnya berubah, ya muamalah secara lahiriahnya pun juga
berganti dengan yang baik seperti itu. Wa yudhiruna al-hirsa war-raghbata fit ta'ah. Ya, kemudian mereka menunjukkan dari hasil perubahan tadi, ya, mereka menunjukkan ketamakan mereka dan kecintaan mereka terhadap ketaatan. Jadi mereka gemar beribadah, gemar terhadap ketaatan. Warruju'anil maksiyah, dan mereka kembali lari tidak lagi ke arah kemaksiatan. Jadi mereka meninggalkan kemaksiatan dan mereka melakukan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tariqul wa'di wan nasihah. Inilah metode dalam memberikan nasihat dan memberikan apa namanya peringatan. Ya, artinya salah satu bentuk metode kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada orang, ya, berikan ketakutan kepada mereka terhadap hasil yang akan mereka tuai dengan perlakuan mereka saat ini. Bukan mutlak menakut-nakuti. Ya, artinya kalau kita ingin melihat, kita melihat ada jamaah yang masih melakukan praktek-praktek jual beli yang terlarang, kita sampaikan bahwasanya ini adalah praktek yang salah dan Allah ataupun Rasulnya telah menyampaikan bahwasanya orang yang melakukan praktek ini nantinya di akhirat akan mengalami hal demikian. Orang pasti akan berpikir, oh saya takut. Ya, kadang banyak orang yang melakukan kesalahan karena mereka tidak tahu. Maka tugas seorang dai, tugas seorang penceramah adalah memberitahu, ya. Jangan kemudian tugas seorang dai ataupun seorang apa namanya seorang penceramah menghukumi, wah ini sesat tidak, tapi memberitahu. Karena kebanyakan orang itu nggak tahu, nggak semua orang itu alim. Kebanyakan orang itu awam. Mereka harus diberitahu pelan-pelan, diberitahu pelan-pelan, pelan-pelan. Jika memang tidak tepat, sampaikan pelan-pelan. Ya, bukan malah kemudian menjadi hakim di tengah orang-orang awam. Oh, kamu sesat, kamu sesat. Ah, ini malah sesuatu hal yang jauh daripada hakikat, ya, ataupun apa yang dicari daripada menjadi seorang penceramah. Wa kullu wa'din la yakunu hakadha fa huwa wabalun 'ala man qala wa sami'. Setiap penceramah, setiap nasihat yang tidak seperti ini, maka itu adalah sebuah bala, ya, sebuah musibah, ya, bagi orang yang berkata, dai itu sendiri, penceramah itu sendiri, wasami ataupun yang mendengarkannya, jamaah daripada yang mendengarkan seperti itu. Ya. Balqila bahkan dikatakan innahu hulun wa syaitan. Sebenarnya itu adalah, ini bahasanya agak sedikit keras Imam Ghazali. Ini adalah hulun wa syaitan. Ini adalah sebuah budaya dan ini adalah sebuah bentuk syaitan. Jadi syaitan berbentuk penceramah itu pun juga ada. Ya. Uh, Yadhabu bil khalqi anit tariq, yudhibu bil khalqi anit tariq wa yuhlikuhum. Mereka memalingkan manusia dari jalan yang benar dan malah menghancurkan mereka. Wajibu alaihim ayyafirru minhu. Maka bagi jamaah yang mendapati ada ustadz yang semacam itu, ada penceramah semacam itu, maka hendaklah lari dari orang tersebut. Ya, nama yufsiduhu hadal qailu min dinihim laisati ubimithli syaitan. Karena kerusakan yang dibuat oleh orang yang menyampaikan hal tadi, ya, terhadap masalah agama, bahkan syaitan pun nggak bisa melakukan itu. Jadi lebih buruk pula daripada syaitan, lebih keras lagi Imam Ghazali. Ya, waman kanat lahu yadun wa qutrah. Siapa yang punya yadun wa qutrah, punya kuasa, punya kemampuan untuk mengendalikan, ya, jadi pejabat kah, ya, ketua RT RW dan segala macam, yajib alaihi ayyunzilahu an manabilul muslimin. Kalau ketemu yang seperti ini, turunkan dari mimbar-mimbar umat Islam. Jangan dibiarkan, jangan diberi panggung. Wa yamna'ahu amma basyarahu, dan cegahlah mereka, ya, untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Fa innahu min jumlatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan itu adalah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin atau RT RW bahkan sampai dengan presiden adalah mencegah orang-orang yang tidak layak untuk tampil di mimbar, mencegah orang-orang yang tidak layak tampil di atas panggung, ya, untuk naik ke mimbar, untuk naik ke panggung. Itu termasuk amar ma'ruf nahi nahi munkar. Ya, samping dalam hal ini ketika orang yang tepat naik, maka di situ akan ada amar ma'ruf nahi munkar yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan orang yang salah yang naik, malah justru akan membuat manusia jauh daripada jalan yang tepat, jalan yang benar, yang bahkan istilah Imam Al-Ghazali, syaitan pun sebenarnya nggak bisa melakukan itu, tapi manusia bisa melakukan. Artinya manusia bisa lebih bahaya daripada syaitan itu. Nauzubillah. Wallahu a'lam, demikian di pembahasan kita di pertemuan kali ini. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nasihat beliau yang berikutnya di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.